Halo, Assalamualaikum, saudara-saudara. Di berbagai kota hari-hari ini muncul tulisan atau coretan di tembok-tembok yang bertuliskan Adili Jokowi. Nah, ini ada kaitannya tentu dengan berbagai kasus. Salah satu yang terbesar tentu adalah kasus pagar laut yang terjadi di era Jokowi dan baru terbongkar hari-hari ini. Di Bandung bahkan terjadi demonstrasi, ratusan warga melakukan demonstrasi dengan tuntutan adili Jokowi gitu. Munculnya berbagai tulisan adili Jokowi ini sempat dikonfirmasikan kepada Joko Widodo sendiri oleh sejumlah jurnalis dan tanggapan Jokowi adalah itu bentuk ekspresi gitu. Sorotan adili Jokowi di seluruh Indonesia termasuk di Solo. Itu gimana Pak tanggapannya? Ya, itu cara mengungkapkan ekspresi. Cara mengungkapkan ekspresi. Jadi berarti enggak menanggapi itu seperti apa, Pak? Itu enggak Seperti apa, Pak, menanggapi itu? sudah terbiasa atau gimana Pak? Ya, itu kan cara mengungkapkan ekspresi. Memang ada kegeraman publik yang meluas gitu di berbagai kota terhadap apa yang sudah terjadi di era Jokowi dan baru terekspresikan hari-hari ini dan mungkin eskalasinya akan semakin meningkat gitu. Untuk membahas fenomena adili Jokowi ini, kita akan membincangnya dengan Bung Halili Hasan, peneliti politik dan juga pegiat hak asasi manusia. Apa kabar, Bung Halili? Kabar baik, Bung Ali, kabar baik. Ini kalau saya bukan adili Jokowi loh, Bung. Kalau saya tulisannya hang up. Iya, iya. Ini adili Jokowi ada di mana-mana, Bung, dicoret, di tulisan di tembok-tembok dan segala macam, dan tidak terjadi di satu dua kota, tetapi di banyak kota, di Solo, di Jogja, di Surabaya, di Bandung bahkan terjadi demonstrasi gitu. Anda melihat fenomena ini seperti apa, Bung? Gini, Bung, saya jadi inget lagunya Iwan Fals, Bung. Coretan dinding itu kan, Bung. Yang dia bilang itu bikin resah pencoretnya ya, karena pencoretnya kan juga resah tuh. Satu, dia berhadapan dengan fenomena jumutnya kehidupan sehari-hari gitu ya. Yang lain tentu saja dia melihat bahwa di sekitar dia ada hukum, ada penegak hukum yang mungkin juga ngincer dia sebagai pencoret gitu. Tapi yang menarik kan kata Iwan Fals yang justru lebih resah itu adalah pembaca coretan itu. Jadi yang membaca coretan itu lebih resah katanya. Karena apa? Karena kalau kita maknai kata Iwan Fals ya, itu coretan dinding itu bisa dibaca sebagai pemberontakan kucing hitam, Bung, yang terpojok di tempat-tempat sampah gitu kan, kata dia. Jadi kalau coretan dinding itu dibaca sebagai pemberontakan, saya kira maknanya ya memang tidak harus secara politik, Bung, secara hukum, Bung, tapi makna politiknya lebih serius menurut saya. Jadi vandalisme adili Jokowi menurut saya relevan sebagai ekspresi politik dan kita maklumi rakyat ketika kemudian mengekspresikan kegeramannya dalam bentuk vandalisme coretan adili Jokowi itu. Ada beberapa konteks sebenarnya yang membuat menurut saya coretan-coretan ini semakin marak, Bung. Pertama, laporan CCRP itu kan sebenarnya menegaskan bahwa korupsi dan organized crime itu memang masif pada masa Jokowi. Kemudian yang kedua, kita hari-hari ini melihat kasus pagar laut yang disebut oleh Bung Ali tadi di awal, itu salah satu yang bikin kita geram, dan saya kira itu buah dari permisivitas dari Jokowi pada masa pemerintahannya terhadap berbagai bentuk ketidakadilan yang memberikan privilege kepada orang super kaya, dan itu pasti membuat geram banyak orang. Nah, ada konteks besar yang lain, Bung, di mana beberapa laporan masyarakat sipil yang berusaha untuk menggunakan jalur penegakan hukum sebagai saluran untuk memenuhi keadilan, berusaha untuk mencari keadilan, pursuit of happiness, mengejar keadilan, mencari keadilan gitu ya, itu mentok, Bung. Ya, mulai dari
kasus pemalsuan ijazah, kasus korupsi yang dilaporkan oleh Ubaidillah Badrun, Raihan Kuti, kemudian kasus Blok Medan dan seterusnya yang itu menurut saya kemudian melahirkan semacam keputusasaan bagi publik untuk menggunakan saluran hukum itu sebagai cara mencari keadilan itu. Lalu sekarang publik mengekspresikannya secara politik dengan membuat coretan-coretan dinding itu sebagai apa yang saya mengutip Iwan Fals gitu ya, itu pemberontakan. Kira-kira begitu, Bung. Kira-kira apa goal dari coretan-coretan Adili Jokowi itu, Bung? Sebenarnya kalau kita lihat sejarah politik Indonesia, kan selalu ada cara publik untuk kemudian melakukan koreksi ya atas rezim yang secara masif itu dianggap sebagai melakukan tindakan yang menciptakan korupsi, ketidakadilan, kemudian kesenjangan luar biasa bagi publik, dan koreksi terbesar itu saya kira diekspresikan dalam bentuk Adili Jokowi itu. Untuk kepentingan apa? Saya kira kepentingan politiknya itu untuk kepentingan mendegrade ya. Kita tahu bahwa di masa lalu ada contoh di mana Pak Harto itu lebih banyak berhadapan dengan pengadilan publik, saya kira berkenaan dengan berbagai praktik korupsi, abuse of power yang terjadi pada masa itu, gitu. Dan itu bagi publik sebenarnya lebih dari cukup. Dan ketika kemudian elit itu melakukan upaya untuk mensinkronkan antara harapan publik dengan langkah-langkah politik di tingkat menengah dan atas, lalu terjadilah reformasi itu, gitu ya, Bung. Dan hari ini saya kira reformasi jilid 2 bukan tidak mungkin akan bergulir, Bung, tetapi ekspresinya bukan tentu saja dengan cara menggulingkan rezim seperti masa lalu, karena Jokowi kan sudah tidak menjabat sebagai presiden. Tapi kalau berbagai kebijakannya itu dikoreksi sedemikian rupa oleh Prabowo, itu sudah bentuk paling soft dari reformasi jilid 2 itu, Bung. Begitu, Bung. Ada upaya untuk membawa kasus-kasus Jokowi itu ke ranah hukum, dan tadi Anda menyebut seperti tidak ada tindak lanjut gitu. Apakah kemudian ketika publik melakukan gerakan-gerakan coret Adili Jokowi itu kemudian bisa memberikan semacam dorongan kepada aparat hukum untuk melakukan satu tindakan hukum begitu, Bung? Saya termasuk yang tidak yakin bahwa jalur hukum itu akan efektif untuk mengadili Jokowi, Bung. Jadi coretan Adili Jokowi itu sebenarnya goal terpanjangnya, terjauhnya itu bukan mendorong pengadilan gitu bagi Jokowi. Itu rasanya tidak mungkin, karena ketika misalnya persoalan yang bukti-buktinya sudah dicatat sedemikian rupa, dilaporkan sedemikian rupa, dan itu tidak ngefek, saya tidak yakin coretan itu akan bisa mendorong. Tetapi secara politik itu pasti akan efektif ya. Saya kira publik di tingkat domestik maupun di tingkat internasional kan sekarang mulai terdistrak dengan perspektif yang mengatakan bahwa Jokowi itu korup. Di masa yang lalu, Bung, di 2014, rasanya tidak mungkin kita berpikiran bahwa Jokowi itu korup. Makanya Jokowi lebih dilihat sebagai pantulan cermin dari kesederhanaan publik. Dia bagian dari rakyat, masuk ke gorong-gorong dan seterusnya, dan citra itu sedemikian rupa kuat terpatri ya di dalam memori dan image publik, gitu ya. Dan sekarang itu yang ingin dihancurkan, Bu. Jadi 5 tahun pertama ketika orang banyak terhipnotis oleh apa yang dipertontonkan oleh Jokowi gitu di ruang publik, kemudian berusaha untuk didistraksi, dan sekarang mulai diruntuhkan oleh publik dengan Jokowi korup ya. Jadi yang dibilang sebagai Jokowi sederhana, Jokowi rakyat, Jokowi adalah rakyat gitu di masa lalu, itu sekarang didestruksi oleh publik sendiri dengan
Jokowi itu korup, dan itu sudah dimulai oleh para elit kelas menengah dan kelas atas, bahkan publik di tingkat internasional. Apakah fenomena ini akan mendorong misalnya KPK? Saya tidak yakin ya, karena goal sesungguhnya dari coretan Adi Jokowi itu bukan mendorong aparat hukum, tetapi lebih ke memberikan pengadilan politik dan memperkuat pengadilan politik dari publik itu kepada Jokowi. Kira-kira begitu, Bung. Apakah Anda melihat ini genuine, organik dari massa di akar rumput, atau sebenarnya ada langkah dari intelijen untuk melakukan pergerakan ini, Bung? Saya kira ini genuine, Bung. Ini otentik ini. Saya cenderung melihat ini dari massa yang organik gitu, yang tadi saya bilang didorong oleh dua motif. Pertama, mereka merasa jumut dengan kehidupan keseharian. Kemudian yang kedua, ada keluhan yang coba disuarakan, tapi itu juga mentok lah, kira-kira begitu, itu dimentahkan, dan terbukti saluran hukum, penegakan hukum, pengadilan, dan seterusnya, itu tidak bisa merespons apa yang dirasakan jumut oleh publik kita. Dan sekarang ya mereka tidak ada pilihan lain selain memberikan coretan dinding sebagai bentuk dari pemberontakan yang disebut oleh Iwan Fals itu. Gitu, Bung. Apa yang Anda bisa bayangkan kemungkinan terjadinya kontra narasi dari pro Jokowi untuk mengcounter seluruh gerakan itu, Bung? Yang menarik itu kan dari perspektif dari Jokowi ya, ketika Jokowi mengatakan bahwa ini cara mereka mengekspresikan sesuatu gitu ya, itu menurut saya ruang netral yang terbuka yang semakin mendorong orang untuk semakin jengkel, Bung, ya, semakin jengkel gitu ya. Ketika misalnya ya Jokowi cenderung diam terhadap isu pagar laut misalnya, dan kemudian sekarang reaktif dengan coretan Adi Jokowi, ini menurut saya akan membuat publik semakin kenceng ya mendorong pemberontakan dalam tanda petik yang bentuknya saya kira di luar hukum ya. Itu bisa dengan politik, bisa dengan vandalisme dan seterusnya. Tapi yang lain yang juga penting untuk dibaca adalah apa yang dibilang oleh Jokowi mania, Bung. Salvador itu kan pernah mengatakan di salah satu media bahwa ya ini hiburan saja, kita lihat sebagai hiburan. Saya kira itu akan semakin memantik publik untuk marah, Bung, karena ini ekspresi serius ya. Adi Jokowi ini adalah ekspresi serius dari publik, dan elit menurut saya harus merespons itu secara serius pula. Begitu, Bung. Oke, Bung Ali, terima kasih atas perbincangannya. Saudara-saudara, ikuti terus channel Politika 19, kritis mencerdaskan. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.